Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak tadi malam membuat sejumlah daerah di Jakarta terendam banjir. Salah satunya Jalan Ahmad Yani di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pagi ini terendam banjir. Banjir dengan ketinggian sekitar 60 cm melumpuhkan jalan penghubung antara Jakarta Pusat dengan Jakarta Utara. Hujan deras sejak tadi malam membuat ruas Jalan Ahmad Yani di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terendam banjir setinggi 60 cm. Dua lajur dari arah Rawasari, Jakarta Pusat menuju Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah tidak dapat dilalui kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Sementara itu, sebuah mobil ambulans nekat menerobos banjir di Jalan Ahmad Yani demi membawa pasien darurat ke rumah sakit. Sejumlah pengendara roda 2 yang tetap nekat menerobos banjir langsung mogok. Sedangkan beberapa pemotor memilih naik ke atas trotoar agar tetap bisa melintas. Banjir juga membuat banyak pengendara roda 4 yang baru keluar dari gerbang tol Cempaka Putih tak berani melintas. Jadi dari arah puncak terus baru pulang, dari semalam katanya hujan, makanya pas keluar tuh udah nggak bisa lewat. Oh, ini mau balik? Mau balik. Banjir. Banjir muncul pertama kali saat dini hari. Buruknya saluran air atau drainase tidak mampu menampung debit air hujan. Dari Jakarta, Ran Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, hujan deras menyebabkan genangan tinggi merendam ruas Jalan Yosudarso, Tanjung Priuk, Jakarta Utara hingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Akhirnya petugas jalan tol dalam kota Wiyoto Wiono terpaksa membolehkan para pengendara motor melintasi area ruas jalan tol. Para pengendara sepeda motor di pintu masuk tol dalam kota Wiyoto Wiono dari arah Cempaka Putih menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terpaksa diperbolehkan para petugas melintasi ruas jalan tol untuk menghindari genangan tinggi akibat hujan deras pada pagi tadi. Genangan mencapai 60 cm yang terjadi di Jalan Yosudarso menuju Tanjung Priok tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor yang tetap nekat melintas sampai terjatuh ke dalam genangan. Petugas tol meminta agar pengendara yang melintas di ruas tol untuk keluar di pintu tol terdekat sehingga dapat menghindari genangan banjir di jalan tersebut yang mencapai kurang lebih 2 km. Udah lewat Cempaka Putih, banjir jadi saya putar kalah. Emang dari mana mau ke mana, Pak? Dari Cilandak mau ke Rumah Sakit Koja, kerja di rumah sakit mana? Di Koja, di Rumah Sakit Koja, Pak. Ini berarti tadi diarahkan naik tol atau gimana, Pak, tadi sama sebenarnya? Ya, udah diputar di Cempaka Putih, diarahkan sama petugas untuk naik tol. Naik tol, ini turun di mana naik tolnya, Pak? Nanti turun di depan wali kota. Oke, ini banjir parah tadi berarti, Pak? Parah di Cempaka Putih, Tinggi ya? tinggi sepakat. Oke. Jadi minta dibukain semua tuh kan pada ngumpul di jalan tol. Banyak yang masuk tol? Banyak. Ini banjirnya terparah atau gimana yang selama Bapak kerja di daerah Kelapa Gading ini, Pak? Tahun kemarin itu 2020 terakhir saya. Berarti ini terparah setelah 2020 atau gimana? Iya, benar. Oke nih, Pak. Ini banjir tadi berapa sentimeter yang Bapak lihat tadi di sana? Ini udah kelihatan kan motor kepada mogok. 60 cm ada, 30? Ini 60 cm. Warga berharap agar pemerintah Provinsi Jakarta segera membenahi saluran air yang diduga tersumbat sehingga tidak menampung debit air saat hujan deras datang. Sehingga aktivitas warga tidak terganggu dengan kejadian seperti ini. Dari Jakarta, Sofyan Yurdaus, iNews melaporkan. Ya, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak malam tadi membuat sejumlah lokasi terendam banjir. Di Jalan Mangga 2 Dalam, Sawah Besar, Jakarta, banjir menghambat aktivitas warga. Banjir dengan ketinggian hingga 50 cm merendam hampir seluruh jalan di Mangga 2 Dalam, Sawah Besar, Jakarta. Banjir yang menggenangi Jakarta di Minggu pagi menghambat aktivitas warga. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Banjir akibat hujan mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Banjir juga merendam akses jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil ini nekat menerjang banjir di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading dan membuat kendaraannya berasap.
Tak hanya mobil, sejumlah sepeda motor juga mogok. Hujan lebat yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat area Kelapa Gading terendam banjir hingga 60 cm. Banjir menghambat aktivitas warga dan perekonomian. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan jurnalis iNews ada Salam Pulungan di kawasan Cempaka Putih Jakarta Pusat dan juga Wenda Nura di kawasan Mangga 2 Jakarta Pusat. Kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, bagaimana situasi terkini di Cempaka Putih? Apakah banjir sudah mulai surut? Ya, Safa dan juga pemirsa, betul sekali bahwa hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak tadi malam membuat sejumlah wilayah ini terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana di titik kami melaporkan saat ini untuk ketinggian air ini masih berkisar di antara 20 sampai 30 cm. Tapi kalau di belakang saya ini ketinggian banjir ini masih tinggi di kisaran 40 cm sehingga bisa dilihat untuk lalu lintas sendiri yang akan mengarah ke Jakarta Utara begitu. Untuk kendaraan ini hanya bisa menggunakan dari sisi lajur kanan saja karena memang untuk lajur yang ada di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani ini memang hampir seluruhnya terendam ataupun juga tergenang oleh banjir yang terjadi memang hujan deras pada malam hari tadi hingga pagi hari tadi. Dan memang dapat dilihat Syafa dan juga pemirsa bahwa untuk arus kendaraan sendiri ini memang hanya bisa dilintasi di sisi lajur kanan saja sehingga ini menyebabkan adanya antrian kendaraan yang panjang dari arah Jakarta Timur menuju ke arah Jakarta Utara ini. Yang memang hingga saat ini juga belum ada upaya lebih lanjut apakah nantinya akan dilakukan penyedotan atau upaya-upaya lainnya untuk mengurangi debit air di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani ini. Namun memang hingga saat ini juga belum ada upaya lebih lanjut. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, bahwa memang seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa di jalan ataupun juga kawasan ini memang menjadi langganan kawasan yang menjadi kawasan langganan banjir sehingga ini menyebabkan ketika terjadi adanya hujan deras yang terjadi di kawasan Jakarta Pusat ini menyebabkan terjadinya banjir yang memang untuk ketinggian banjir ini memang masih tinggi. Kalau kita perhatikan pada pagi hari tadi memang sempat disampaikan oleh sejumlah warga bahwa ketinggian air ini bahkan mencapai 60 cm. Tapi saat ini juga sudah mulai surut namun ini masih dalam kategori yang cukup tinggi karena memang untuk banjir sendiri di kawasan jalan di kawasan Cempaka Putih ini menyebabkan kendaraan mau tidak mau harus mencari jalur alternatif lainnya karena memang untuk kendaraan sendiri pada akhirnya ini tidak bisa melintasi dan tidak sedikit juga kendaraan yang pada akhirnya ini mereka menunggu hingga banjir ini surut karena mereka mengaku juga daripada untuk memutar arus kendaraannya sendiri ke jalur lain yang memakan waktu, bahkan masyarakat sendiri pada akhirnya juga memutuskan untuk menunggu hingga banjir ini surut. Dan bisa dilihat ya Syafa dan juga pemirsa bahwa kendaraan sendiri pun ini juga sudah tidak bisa melintas di arah sebelah kiri lajur di kawasan Jalan Cempaka Putih ini. Sehingga kendaraan ini harus secara bergantian untuk bisa melintas dengan menggunakan lajur dari sisi kanan yang kecepatan kendaraannya juga hanya sekitar 5 km per jam saja. Mereka juga tidak bisa untuk menaikkan kecepatan kendaraan karena dikhawatirkan nantinya akan merusak mesin kendaraan ataupun juga terjadi adanya kendaraan yang mogok akibat menerjang arus banjir ini. Dan kita bisa lihat juga ya Syafa dan juga pemirsa, di sebelah kanan saya ini juga sudah banyak adanya kendaraan roda 2 atau juga motor ini yang nekat untuk melintasi banjir dengan menggunakan sisi dari trotoar jalan yang ketinggiannya ini memang tidak begitu dalam kalau kita bandingkan dengan arah di jalur utama di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani ini. Dan mungkin kita akan coba untuk bertanya ya bersama dengan sejumlah warga di sini. Halo, selamat pagi Mas. Ini dengan Mas siapa namanya Mas? Mas Endang. Mas Endang ini dari mana mau ke mana Mas?
Dari Cikini mau ke Trans Mall. Oke, Mas, ini emang udah biasa lewatin banjir di sini apa baru pertama kali? Kayaknya baru ini nih yang banjir dahsyatnya. Biasa-biasanya nggak kayak begini banjirnya. Terus biasanya kalau lewat sini alternatifnya lewat mana, Mas? Paling alternatifnya ya nggak bisa, Mas. Ini udah jalan utama. Paling lewat belakang, muternya jauh. Lewat galur. Iya, makan waktu. Ini harapannya apa, Mas, untuk pemerintah nih? Apakah nantinya ingin saluran airnya diperbaiki? Apa seperti apa nih harapannya? Ya, harapan saya mah untuk kedepannya untuk pemerintah tolong diperhatiin saluran airnya agar cepat surut gitu banjirnya, jangan berlarut-larut. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Selamat melanjutkan perjalanannya ya. Oke, Syafa dan juga pemirsa, memang kalau kita tahu ya bahwa sempat tadi disampaikan juga bahwa ini disampaikan oleh warga, ini menjadi yang terparah karena memang bisa dilihat ya, karena untuk arus kendaraan sendiri saja memang berbeda situasinya. Kalau pada pagi hari tadi arus kendaraan ini tidak bisa melintas, yang akhirnya ini menyebabkan kemacetan panjang di arah belakang sana, yang sehingga ini baru satu lajur saja yang bisa digunakan oleh warga untuk bisa melintas ke arah Jakarta Utara, yang sehingga ini juga masih menjadi harapan bagi masyarakat agar nantinya segera ada perbaikan saluran air, agar nantinya banjir seperti serupa ini tidak kembali terjadi. Siapa? Baik, terima kasih. Salam Pulungan langsung dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selanjutnya kita akan bergeser ke kawasan Mangga 2, Jakarta. Ada Wenda Nura di sana. Selamat siang, Wenda. Bagaimana situasi terkini di sana? Iya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Sama halnya seperti di kawasan Cempaka Putih tadi, di kawasan Mangga 2 ataupun di Jalan Gunung Sahari tempat kami melaporkan saat ini juga terkena imbas dari curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi di Jakarta dari malam hari kemarin begitu ya. Dan bisa dilihat di belakang saya ini ketinggian air ini cukup tinggi. Ini bisa diperkirakan ketinggian air ini mencapai sekitar 50 hingga 60 cm. Sehingga ini dapat kami jelaskan untuk jalan dari arah Pademangan menuju ke Jalan Gunung Sahari ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan begitu, Syafa. Sehingga sedangkan untuk jalur di sebelahnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana untuk jalur di sebelahnya. Ini di sebelah ataupun di lajur sebelah kanan tempat kami melaporkan ataupun jalan dari arah Gunung Sahari menuju Pademangan ini memang ada juga genangan air, namun masih bisa dilintasi oleh kendaraan. Sehingga untuk kendaraan yang melaju dari arah Pademangan menuju Gunung Sahari juga ini menggunakan jalur sebelahnya. Sehingga di tempat kami melaporkan ini sedikit terjadi penumpukan kendaraan. Selain itu, dari arah kendaraan yang dari arah Gunung Sahari menuju Pademangan juga ini terjadi penumpukan kendaraan dikarenakan ada beberapa kendaraan yang masih mempertimbangkan untuk melintas ke kawasan ataupun ke arah Pademangan dikarenakan khawatir mesin kendaraan mereka terkena air dan khawatir akan mati begitu. Namun hingga saat ini kami belum melihat adanya petugas kebersihan yang berupaya untuk membantu ataupun menyedot begitu ya air yang menggenang di Jalan Gunung Sahari ini. Namun tentunya air yang menggenang di Jalan Gunung Sahari ini merupakan luapan dari Kali Ancol. Dan bisa dilihat selain di jalur utama ataupun di Jalan Gunung Sahari, di jalur ataupun ini di Jalan Pademangan juga tergenang air yang cukup tinggi. Nah, kalau di sini kalau kami perhatikan ketinggian air ini sekitar kurang lebih sama, sekitar 40 hingga 50 cm, Syafa. Nah, bisa dilihat beginilah kondisinya dan Syafa dan juga pemirsa memang
berdasarkan informasi yang kami terima, banjir yang terjadi di Jalan Gunung Sahari atau di sekitar Mangga 2 Square ini bisa dikatakan juga cukup sering. Selain karena curah hujan yang cukup tinggi, seringkali juga di sini terjadi banjir luapan dari laut ataupun banjir rob seperti itu. Sementara demikian, Syafa. Baik, terima kasih Wenda Nura langsung dari lokasi banjir di kawasan Gunung Sahari Jakarta, dan sebelumnya tadi juga Salam Pulungan di Cempaka Putih Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.